di muka bumi itu diserahkan kepada kita. Waktu itu dari dunia dan seisi. Agar sholat dua rakaat sebelum subuh. Kalau itu sholat subuh, maka bersyukur kita dapat melaksanakan sholat subuh. Hari ini jadwalnya Mas Dr. Tias Iksan, tapi mungkin baru berdatangan keluar negeri atau kemana. Kita lakukan apa di antara yang tugas dari Kemenes ada Mas Agus, Mas Dadang, Mas Nukman, saya sendiri. Saya harusnya tanggal 8 tapi karena isian atau bermanfaat. Bapak Ibu jamaah sekalian, Bapak Ibu hari ini tanggal berapa? 25. Tanggal 25 Desember. Sudah viral ini. Bapak Ibu tahu sudah viral ya akhir-akhir ini. Tanggal 25 Desember secara internasional viral sebagai hari Mu'alaf Internasional. Jadi kita viralkan, kita syukuri tanggal 25 Desember adalah hari Mu'alaf Internasional. Karena banyak orang-orang Amerika, orang-orang Inggris, orang-orang Eropa, Jerman, berbuat-buat alhamdulillah masuk Islam. Jadi kemarin di Indonesia juga ada beberapa yang menyatakan masuk Islam. Kita doakan selamat yang masuk Islam, bersyukur alhamdulillah karena sudah sejak 14 April yang lalu Allah yang menciptakan bumi, menciptakan manusia itu sudah menyatakan seorang Al-Qur'an, salahnya dalam Al-Quran, Inna dina aidallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diberikan yang berbeda adalah Islam. Jadi bersyukurlah kalau saya sering menasihati di kantor saya di KUA, kalau ada orang masuk Islam dari tidak mau dinasihat, maka saya jadi alhamdulillah saya ucapkan selamat Anda masuk agama Islam. Begitu Anda masuk Islam, semua dosa yang masa lalu diampuni oleh Allah. Maka bersyukurlah bisa masuk barisan, masuk agama Islam, agama yang menyelamatkan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia hanya seberapa besar Jibril sering menasihati kita, manusia paling berapa paling tinggi 100 tahun sudah sangat sulit. Yang lama itu adalah kehidupan alam berikut. Padahal sudah dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 28, kayak pada bulan bila ayat semua manusia itu akan harus mengalami 5 alam. Kenapa kamu tidak kepada Allah? Pada dunia kamu tidak ada. Kamu dulu di alam pertama adalah alam barzakh, alam Roh. Alam roh. Kita belum apa-apa di alam roh. Hanya tahu ya Allah. Alam pertama ya alam roh. Yang kedua kita harus melalui alam yang kedua. Kita sudah melalui alam rahim. Dalam rahim itu milik Allah, hanya satu rahim. Tidak bisa rahim itu. Kita sudah melalui semuanya. Pada yang beberapa bulan ya rahim itu ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan sudah lahir, 9 bulan 10 hari kalau senang alam rahim. Kemudian dalam Al-Baqarah beberapa itu Allah menyatakan kemudian kamu dilahirkan di muka bumi. Alam yang ketiga, alam dunia yang penuh sandiwara, penuh permainan. Kemudian aturan yang benar yaitu aturan Allah SWT.
Tumayu hukum. Setelah itu kamu hidup di dunia kalau sudah batas umur ditentukan oleh Allah, umur itu anugerah Allah. Tidak bisa menentukan sendiri, itu karena anugerah Allah dan Allah sendiri yang menentukan. Kita tidak tahu kita umur berapa, tidak pernah hapus sejak dulu sudah diberitahu tercatat oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz. Tapi kita tidak tahu, kalau kita tahu tentu kita akan kacau. Ada rasa takut, ada rasa mempersiapkan diri, membuat undangan yang begitu besar. Kalau tahu tanggal tempat di mana kematian itu rahasia Allah. Tapi orang Jawa sangat tegas, fokus dan belajar mereka mengenai sang dua subtek pun selari rekaus pun lebih tan kenal sehat Jawa di bahwasanya kematian itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari. Walaupun kita sembunyi di istana yang berpagar tinggi, ditutup semuanya, kalau Allah sudah berkehendak itu ya kan, karena itu sudah harus dilalui. Tumayu hidup, tetapi alam berikutnya setelah hidup di dunia itu, ketika itu kemudian alam dimatikan oleh Allah di alam barzakh lebih lama dari dunia. Jadi tokoh-tokoh muslim kita yang sudah ribuan tahun itu menunggu hari kiamat, itu ke alam barzakh. Jadi itu alam penantian, menunggu hari kiamat. Dan dihidupkan lagi itu kalau semua manusia yang sudah sudah ribuan tahun yang lalu itu akan dibangkitkan. Tumayu itu semua akan kembali kepada Allah, akan bersimpuh semua manusia dalam masa di hadapan Allah yang Maha Mencipta, akan bersimpuh untuk yang mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan di dunia. Tugasnya di dunia untuk ibadah, apakah sudah ibadah dengan baik, diberi amanah, apakah sudah melaksanakan dengan baik, itu semua akan ditanyakan. Ditanya umurnya untuk apa saja, ditanya waktunya untuk apa saja, ditanya diberi rezeki untuk apa saja, dari mana dapatkan rezeki, untuk apa kita salurkan, dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah syukur rahimahumullah, alam yang itu setelah alam barzakh, alam akhirat itu lebih lama, tak terbatas, jadi abadi. Maka orang yang cerdas tentu akan sangat terjadi dalam kehidupan ini untuk betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Sungguh beruntunglah kalau kita sudah beragama Islam, minimal sudah masuk barisan kebenaran dan harapan masuk surga. Ada seorang sahabat yang berkokoh-kokoh menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, besok yang menilai kita manusia itu siapa ya Rasul? Ya Allah, Tuhan sendiri ya Allah. Iya, Allah yang menciptakan, Allah yang mau mengetahui sedikit pun dalam jatuh itu Allah yang tahu. Maka
tersenyum bahagia. Alhamdulillah Allah yang menilai kita. Kalau Allah yang menilai kita, Allah itu maha rahman rahim, maha pengampun. Orang Baduy itu tersenyum, senang. Kalau yang menilai itu bukan Allah, tentu ada sentimen senang dan tidak, tentu akan menilai berbeda-beda. Maka ketika yang menilai Allah sendiri, maka orang Baduy itu senang, gembira. Karena Allah itu Inna Allah Ghafurur Rahim, Inna Allah itu maha pengampun, maha pengasih penyayang. Kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya akhiri, saya sedikit mengingatkan ketika dulu saya menyampaikan suatu penelitian seorang pemikir Islam namanya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim pernah meneliti hadis-hadis sahih, maka sampai pada kesimpulan Ibnul Qayyim, orang yang melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sesuai dengan hadis itu, seperti orang yang buka silaturahmi, itu memperpanjang umur, kemudian membuka rezeki, dan orang yang bersedekah dan sebagainya, itu telah meneliti pada sebuah pembelaan. Orang yang melaksanakan kebaikan, amal-amal soleh itu dapat memperpanjang umur. Sebaliknya, orang yang berbuat sebaik, memutus silaturahmi, menyakiti hati orang, memfitnah orang, itu bisa memperpanjang umur. Dan yang sedikit memberikan contoh, satu masalah waris. Hati-hati, Bapak Ibu jamaah kubur rahimahumullah, masalah waris itu yang tentang hakikat harta. Saya belajar di Fakultas Filsafat UGM itu juga buku yang dipelajari tentang hakikat. Hakikat Tuhan, jalannya itu diselidiki, didiskusikan di sini. Maka saya di filsafat Cina mempelajari filsafat Cina, ternyata filsafat Cina itu kebahagiaan surga itu menurut orang Cina ada uang. Maka bagaimana juga dia mengumpulkan uang sebesar-besar bagaimana caranya dapat uang yang banyak. Karena filsafatnya itu filsafat Cina. Dan Bapak Ibu jangan sebelum kembali kepada tadi tentang hakikat harta benda. Sesungguhnya semua kekayaan manusia, baik itu harta, rumah, sawah ladang, kendaraan, milik manusia itu sehingga milik Allah. Manusianya diamanai. Manakala manusia itu meninggal, yang berhak mengurusi, berhak menentukan harta warisan itu adalah Allah. Maka jangan sekali-kali manusia melampaui kewenangannya sebagai manusia. Sampai melampaui kewenangan Allah, jangan sampai akan dibilang itu memperpendek umur. Contohnya, ada orang yang mencoba menarik harta warisan. Harta warisan untuk milik keluarga, anaknya berapa, menentukan sendiri, tidak pakai aturan. Ini pandang A, B, C, D mempunyai pekerjaan di luar daerah dan punya rumah sendiri di luar kota, nggak usah dikasih. Mau jangan sampai orang menentukan sendiri seperti itu tidak sesuai Al-Quran. Dalam surat An-Nisa yang terakhir ditentukan Anda menerima halal atau warisan peninggalan orang yang meninggal. Laki-laki itu dapat 2 bagian,
wanita itu suatu bagian, segendong segitu, itu sudah ketentuan Allah. Surat Al-Ahzab. Warisan itu hanya untuk yang berhubungan dengan darah. Ahli waris itu hanya anak kandung. Maka boleh nanti konsultasi kepada ahli hukum di Jogokarian. Anak angkat gimana? Ya kalau muslim dikasih tidak apa-apa. Nanti yang ahli hukum lebih tahu. Tapi dalam aturan yang berat itu adalah orang yang mempunyai ikatan darah. Kalau kemudian menentukan sendiri seperti itu bahaya. Ini orang yang sampai berlaku, berucap, bertindak, melampaui kewenangan, maka kemudian tidak panjang. Dan yang tertera ucapan hati-hati, walaupun kadang-kadang semangat ucapan yang berbahaya. Menilai seseorang, pernah berusaha mendengar orang masih muda, bapak adik saya jauh, pernah mengatakan yang melampaui kewenangan Allah. Oh Pak Ustadz itu agamanya rasa, agamanya Muhammadiyah, astagfirullah. Tidak boleh mengucap itu. Ustadz yang sangat dihormati di masjid, di tempat kerja, di tempat pensiunan, di tempat keluarga besar, dikatakan agamanya tidak Islam. Berarti kamu mengkafirkan. Mau bulan dari astagfirullah. Agamanya Muhammadiyah, astagfirullah. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar itu istighfar, astagfirullah. Apalagi pernah mendukung, pernah membenarkan, tidak boleh. Yang menilai orang itu nanti dimasukkan kelompok kafir, kelompok munafik, atau kelompok apapun, fasik, itu Allah. Tidak boleh kita mengucapkan orang lain, organisasi lain itu mengkafirkan orang lain, tidak boleh. Maka itu bisa akan memperkaya. Umur itu tidak hanya umur hidup, umur juga dalam artian jabatan. Saya dulu pernah, ya karena mau presiden, tapi ini sudah terlalu. Ada seorang anggota DPR, pernah jadi anggota DPR kota. Waktu itu pemilu, ingin tadinya kota itu wilayahnya Kota Jakarta, 14 kecamatan, kantornya di Timur, pengen lebih tinggi lagi nyalon tingkat wilayah 4 kabupaten dan kota, kantornya di Garuda, di Malioboro. Baru pemilihan, saya waktu itu tugas saya sebagai panitia pemilihan kecamatan. Ada orang yang dengan keras mengatakan, saya baru membatas mau tugas PPK panitia pemilihan kecamatan. Dia berteriak keras, oh wangun, koyo mereka mau bertortor, astagfirullah. Bahkan pernah melihat saya beli nomor, saya belum pernah beli nomor. Tapi mungkin tidak ada gojekan. Tapi sudah ketahuan, depan umum mengatakan keras. Bahwa tas kayak mereka tahu nomor satu masuk.
Dan yang batin orang ini nggak jadi. Umur itu Allah ya, umur termasuk umur jabatan. Jadi baru nyalon butuh pemilihan, butuh coblosan masyarakat, berucap yang tidak baik. Mungkin apa lagi? Kita belum pernah beli nomor. Mereka korban. Oh ini walaupun cuma kerjakan tadi saya yang batin orang tapi nggak jadi juga tingkat provinsi. Itu hanya pelajaran. Kita harus bertindak hati-hati, jangan sampai melampaui tatanan, melampaui urusan Allah yang menilai itu semua. Demikian, jemaah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.